Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya, kita hari ini mau bicara tentang tanda-tanda orang sukses. Tapi ini tanda-tanda yang aneh, teman-teman. Ya, jadi memang orang sukses itu mereka melakukan apa yang tidak orang lain lakukan gitu ya. Mereka melakukan apa yang kebanyakan orang tidak lakukan, tidak mau lakukan. Makanya mereka sedikit dikatain orang-orang itu aneh gitu. Nah, kita akan belajar sama-sama. Apa aja tanda-tanda anehnya gitu ya. Ada 5 tanda aneh yang bisa kita menjadi indikator kalau Anda itu bisa jadi pengusaha muda yang sukses, jadi anak muda yang sukses. Setelah yang satu ini. Orang-orang yang sukses itu memang banyak orang membicarakan mereka gitu ya, membicarakan mereka bahwa mereka ini kok sedikit aneh, berbeda dengan orang kebanyakan gitu ya. Memang mereka melakukan apa yang tidak orang kebanyakan lakukan. Makanya mereka ini dicap aneh lah, dicap agak sombong lah, dicap inilah, dicap itulah. Ya, karena mereka ini memang cara berpikirnya, cara bertindaknya ya mereka itu berbeda dengan orang kebanyakan. Makanya mereka bisa jadi orang yang berhasil. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Kita checklist sama-sama coba. Kita refleksikan ke diri kita. Apakah kita punya tanda-tanda aneh ini? Ya, kita akan bahas 5 tanda aneh bahwa kamu memang bisa jadi anak muda yang sukses. Yang pertama, teman-teman, kamu tahu apa yang kamu inginkan ya, atau apa yang kamu impikan tanpa mengetahui caranya. Ya, jadi ini kata kuncinya tuh percaya. Kamu tuh percaya dulu, baru caranya menyusul. Caranya tuh nanti belakangan. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan cara pikir orang-orang gitu ya. Orang kebanyakan tuh berbeda cara berpikirnya. Wah, kalau masalah cuma percaya doang sih, ya saya percaya Pak. Tapi kan yang penting caranya dulu. Nah, ini kebalikannya. Kalau orang sukses tuh pikir percayanya dulu. Dia percaya dengan apa yang dia impikan. Contoh, dia percaya kalau suatu saat saya bisa beli mobil sport. Ya, caranya gimana? Nggak tahu kalau sekarang. Tapi saya akan cari tahu caranya. Saya akan mengejar itu dan saya akan betul-betul menerapkan caranya dan saya akan mengerjakan ini dengan baik. Wah, itu mental dan apa ya, cara pikir orang sukses. Ya, sedangkan memang orang kebanyakan ya berpikirnya ya, wah, saya kasih tahu dulu caranya dong. Saya pengen lihat dulu ada orang sukses nggak? Ada yang betul-betul bisa nggak? Nah, kalau ada yang bisa, ajarin saya gini-gini. Ya kan, dia sama dirinya sendiri itu nggak percaya, teman. Ya kan, apalagi mungkin yang beberapa dari mereka, mungkin mereka berpikir, wah, saya ini latar belakangnya bukan orang sukses ya, latar belakang saya, keluarga saya tidak berkecukupan, contohnya gitu. Saya ini minderan, saya ini orang yang minder, saya ini orang yang seperti ini, saya orang yang gampang baper, ya kan. Saya ini ya banyak kelemahan-kelemahan disebutkan, akhirnya membuat dia nggak percaya sama dirinya sendiri, apalagi percaya sama impiannya gitu kan. Ya ini udah berbeda gitu ya, udah percaya aja enggak, gimana mau menerapkan caranya atau berpikir tentang bagaimana mencari cara itu ya, sedangkan orang sukses dia percaya dulu. Loh, kok kamu percaya? Kenapa? Ya saya percaya, titik gitu, nggak ada alasan lagi. Kenapa kok kamu percaya? Kenapa? No, karena dia memang percaya kalau dia akan sukses di kemudian hari. Nah, ini boleh dicatat teman-teman, boleh direnungkan, kita ini udah percaya belum sama impian-impian kita, ya kan? Seringkali ini kebalikannya gitu kan, kita ini malah nggak percaya. Bah, harusnya percaya dulu, baru caranya nanti menyusul. Yang kedua, teman-teman, kamu tidak hanya termotivasi dengan uang ya, kamu termotivasi dengan proses dan pencapaian. Jadi dalam hidupmu, goals utamanya tuh bukan tentang uang gitu ya. Kamu ingin berkembang lebih baik, bisa berdampak lebih banyak orang, berdampak untuk lebih banyak orang, lalu bisa mengembangkan dirimu, mengembangkan diri kita gitu ya, supaya bisa lebih bijaksana, lebih baik, lebih sukses dan lain-lain. Jadi kategori tujuannya atau goalsnya itu bukan semata-mata tentang uang gitu ya. Uang itu ada atau kita anggap sebagai bonus. Kalau diri kita berkembang, value diri kita naik, nilai diri kita berkembang naik, akhirnya uang akan mengikuti, uang akan datang ke kita, ya kan, tanpa kita kejar-kejar atau kita suruh untuk datang ke kita. Jadi ya ini beda cara pikirnya. Kalau cara pikir ke orang kebanyakan kan ini aneh gitu ya. Ini orang, makanya orang sukses itu memang aneh gitu. Kebanyakan orang kan pikirnya, saya pinginnya pokoknya uangnya banyak, saya pingin jadi orang sukses kaya raya, uangnya banyak, nggak peduli dengan caranya, nggak peduli dengan
tanda kutip menghalalkan segala cara, ya kan? No, orang sukses berpikir lebih dari uang. Orang sukses berpikir tentang dirinya, tentang pengembangan dirinya, tentang berdampak buat orang lain, ya, tentang orang lain juga tentunya. Dan orang lain bisa mendapatkan apa? Orang lain saya bisa memberi apa untuk orang lain. Nah, itu goalsnya tuh tentang pencapaian dan tentang tujuannya, ya, prosesnya jatuh bangunnya seperti apa. Dan dia nggak percaya bahwa sukses itu nggak ada yang instan gitu ya. Sukses itu perlu proses dan perlu pencapaian atau kalau kita sebut itu apa ya, seperti checkpoint. Ada checkpointnya. Jadi sebelum beli mobil ya mungkin sebelumnya beli motor, ya kan, ada prosesnya. Ya, setelah bisa beli motor, beli mobil. Ya, setelah beli mobil, beli rumah. Ada step-stepnya. Nah, itu mereka percaya dengan itu. Dan ketika mereka percaya dengan itu, mereka bisa berkembang dan menjadi orang yang lebih baik. Itu goalsnya, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, kamu ini gampang bosan dan suka dengan tantangan baru. Wow. Jadi kalau ada yang biasa-biasa, tantangan yang biasa-biasa, udah nggak jadi mainan kita gitu ya. Dia sukanya, pokoknya harus tantangan baru, inovasi yang baru. Kalau saya udah bisa mencapai 1M contohnya, 1 miliar, wah ini bukan apa-apa. Kita harus bisa capai lebih lagi, 2M, ya kan? Tantangan baru. Contohnya Anda sudah pakar di bidang A gitu kan, Anda pakar di bidang properti gitu kan, sangat pakar sekali. Akhirnya Anda suka tantangan baru, wah saya coba deh kalau properti ini saya inovasi lagi gimana? Ya kan, saya berinovasi bukan cuma sekedar properti, tapi sekarang saya meranah ke bidang yang lain. Contohnya lebih ke interiornya. Ya, kalau saya dulu bicara tentang jual rumahnya, saya jualan sekarang interior rumahnya contohnya gitu. Nah, ini inovasi terus. Nggak mau kalau stagnan, ya kan, selalu berkembang. Yang keempat, teman-teman, kamu memiliki rasa empati yang tinggi dan kamu sangat senang dan bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Ini kan juga aneh gitu kan. Kebanyakan orang kan berpikirnya, saya suka kalau lihat orang sedih dan saya sedih kalau lihat orang bahagia. Ya kan, saya ini jengkel kalau lihat orang bahagia atau orang lain lebih sukses. No, orang sukses tidak seperti itu. Orang sukses bahagia melihat orang lain lebih bahagia daripada mereka. Dia sangat senang gitu ya. Dia sangat punya rasa yang sama dengan orang yang bahagia. Dia kan sangat senang sekali, sangat bahagia sekali lihat orang lain bahagia. Nah, ini orang sukses. Dan dia juga sangat bahagia kalau lihat orang lain sukses. Nah, berbeda dengan orang kebanyakan kan. Kalau orang kebanyakan, wah jengkel dia, aku iri hati dengan orang yang sukses. Ya, orang yang sukses berbeda cara pikirnya. Mereka bahagia juga. Karena apa? Karena mereka punya teman ini kan. Wah, teman saya sukses. Bermakna apa? Wah, saya bisa belajar dari mereka. Saya pun juga bisa senang gitu ya, bisa berempati. Ya, dan dia juga akan sedih lihat orang lain itu gagal. Dia kan punya empati, punya rasa yang sama. Wah, kenapa orang ini kok bisa gagal? Saya bisa membantu apa untuk orang ini? Saya bisa berkontribusi apa untuk orang ini? Nah, itu orang yang sukses itu punya mentalnya seperti itu, teman-teman. Oke? Nomor 5, yang terakhir, teman-teman, yaitu orang yang sukses. Ya, dia percaya bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan tanpa perjuangan. Jadi, dia sangat percaya bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada kesuksesan yang langsung seperti membalikkan telapak tangan. No, itu semua butuh perjuangan, butuh proses, butuh air mata, butuh keringat. Dia percaya itu. Nah, seringkali kan kebanyakan orang berpikir kebalikannya. Ya kan, rata-rata orang, ini orang sukses memang tanda kutip aneh gitu ya. Ada yang gampang, dia cari yang tanda kutip, cari yang ada perjuangannya gitu. Padahal kebanyakan orang berpikirnya, saya pengen yang instan, saya pengen yang cepat. Ya, saya pengennya yang langsung melipat gandakan uang saya 10.000 jadi 100.000, jadi 1 juta rupiah dengan cara yang cepat. Caranya gimana? Terserah, ya kan, mau halalkan segala cara, pokoknya lebih cepat lebih baik. No, orang sukses percaya bahwa dia butuh proses, dia butuh menjalani step by stepnya, ya kan. Nah, ada kata-kata bagus ini, teman-teman. Jadi kalau kesuksesan yang cepat itu hanya membangun ego, ya kan. Sedangkan mungkin kesuksesan yang lambat yang dengan proses itu membentuk karakter, membangun karakter. Jadi kalau Anda mungkin hari ini ada orang yang menawarkan Anda dengan cara yang instan, cara yang cepat, ya kan, Anda kaya raya dengan cara yang cepat, ya, so kita mungkin harus hati-hati, harus teliti dulu. Ini cara cepatnya gimana gitu kan? Merugikan orang lain nggak? Atau mungkin ini caranya ini resikonya sangat tinggi nggak? Ya kan, bahkan bisa banyak orang kan ketika ditawarkan satu yang menggiurkan itu langsung terima aja tanpa berpikir resikonya yang sangat besar, mungkin mempertaruhkan seluruh hartanya atau mungkin mempertaruhkan seluruh kehidupan keluarganya. Kita nggak ada yang tahu, kita cuma pikir enaknya doang. Nah, sedangkan orang sukses tahu cara berpikirnya berbeda,
mereka tahu kalau ini butuh perjuangan, butuh step by step, butuh maintenance, butuh perjuangan dan konsistensi terus menerus. Oke, jadi itu aja sharing saya teman-teman, semoga ini bermanfaat ya, semoga ini bisa menjadi bekal buat kita, bahwa mungkin kalau kita dianggap cap aneh, dicap sedikit berbeda dengan yang lain, no problem. Karena memang kalau orang sukses punya tanda-tanda aneh yang tadi, kita berarti kita bersyukur, makna kita udah dekat dengan keberhasilan kita. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda yang memang lagi berjuang untuk sukses. Ya mungkin ketik tulisan-tulisan atau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin Anda bisa dapatkan, ada masukan buat Anda, tulis di kolom komentar juga. Ya berikan like, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.